Sebagaimana yang kita maklumi, kita sudah bahas 3 sifat sebelumnya ya, sebelum qiyamuhu binafsihi, yaitu wujud, qidam dan baqa ya. Wujud dengan arti ada, qidam dengan maksud tanpa awal dan permulaan adanya, sementara baqa adalah tanpa akhir dan kesudahan adanya ya. Itu ketiga sifat Allah yang sudah kita jelaskan sesuai dengan apa yang disebutkan, dijelaskan, diuraikan, dipandukan ya di buku kita ini, bahwa kita wajib mengimani Allah itu ada. Kita juga wajib ya meyakini Allah itu qidam, tanpa awal dan permulaan adanya ya. Atau lebih tegas lagi, adanya Allah itu ya, wujud Allah itu adanya, dirinya tidak didahului ketiadaan sebelumnya ya. Itu keterangan tentang qidam, wujud tanpa awal dan permulaan. Demikian juga baqa ya, adanya Allah tidak akan berakhir, yang mungkin kalau bahasa yang lebih biasa umum kita gunakan kekal, abadi ya. Ini 3 sifat Allah yang pasti bagi dirinya, itu yang dimaksud dengan sifat wajib ya, sifat yang pasti pada Allah Ta'ala, di mana kita berkewajiban untuk mengimaninya ya. Jadi istilah ulama ya, ungkapannya yajibu lillah ya, sebagaimana kitab kita ini, lihat matan pertama kitab kita ya sebelumnya, wa mimma yajibu lillahi. Nah, jadi bedakan antara yajibu lillah dengan yajibu 'alallah. Yajibu 'alallah itu enggak ada. Allah tidak berkewajiban terhadap apapun ya. Jadi kalimat yang disebutkan di buku kita ini ya, yajibu lillah, nah, dengan pengertian pasti pada Allah Ta'ala ya, pasti bagi Allah Ta'ala, itu makna yajibu lillah ya. Yajibu Allah enggak ada ya, pengertian yajibu Allah ya, yang memang enggak ada, tapi kalau diterjemahkan Allah berkewajiban terhadap sesuatu, itu enggak ada. Akidah ahlu sunnah wal jamaah tidak ada seperti itu ya. Allah tidak ada yang menuntutnya untuk sesuatu, enggak ada. Allah tidak ada kewajiban terhadap sesuatu, enggak ada. Nah, jadi kalimat yang pas yajibu lillah, nah, dengan terjemahan ya pasti bagi Allah Ta'ala. Nah, yajibu lillah itulah sebutan untuk sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi dengan maksud pengertian Allah Ta'ala pasti padanya, pasti pada dirinya sifat-sifat yang tadi kita sebutkan diantaranya. Pasti pada Allah sifat wujud, pasti padanya, pasti ada padanya sifat qidam, pasti baginya sifat baqa dan sifat-sifat lainnya, sampai 20 sifat yang akan dijelaskan. Oke, jadi itu sedikit sedikit keluar dari alur kajian kita. Tapi ini saya rasa perlu juga kita ketahui, ya penting, karena ini satu amalan ya, tradisi amalan yang mengakar di kita, dan baik sekali amalan ini tetap ya ada di tengah-tengah kita. Tentang bacaan takhtim, tahlil, amalan takhtim tahlil kita. Biasanya kita kalau tahlil nih kan ya, dipandu kan begitu oleh yang bawakan tahlilnya. Itu kan afdhulu dzikri la ilaha illallah. Apa yang kita sebut setelah itu terkait sifat Allah Ta'ala? Biasa bersama-sama, hayyun baqi, la ilaha illallah, baru hayyun maujud. Terakhir sekali, kali ketiga sebelum tahlil bersama-sama menggema, la ilaha illallah hayyun maqsud. Kalau dari apa yang tadi kita sebutkan sebagaimana uraian 20 sifat Allah Ta'ala, sepertinya
kurang klop tadi. Amalan di tahlil dengan umumnya keterangan di buku-buku tauhid, akidah, ya, sifat 20 kita. Kenapa? Di sifat 20 yang pertama disebut apa? Wujud. Ya kan? Baru kidam, baru bako. Nah, di tahlil kita itu, ya kan? Sebutan sifat bagi Allah Ta'ala itu bako dulu baru wujud. Ya kan? Nah, kurang pas itu, kurang pas dia. Seharusnya wujud dulu, baru bako kalau mau disebut. Oke, itu. Kenapa? Karena bako itu kan keterangan lanjutan dari wujud. Apa arti bako tadi? Apa bako yang tadi kita singgung? Maksudnya, pengertiannya. Adanya Allah itu tanpa akhir dan kesudahan. Berarti apa itu? Perpanjang keterangan tentang wujud. Kan lucu ketika memulai tahlilnya, bako dulu didahulukan daripada wujudnya Tuhan. Hayun baqin baru hayun maujud. Nah, seharusnya wujud dulu disebutkan. Nah, kemudian itu dari urutan keterangan 20 sifat Allah Ta'ala. Wujud dulu baru bako berikutnya. Kemudian dari keseragaman, ya, langgam sebutan sifat-sifat Allah juga kurang pas. Bakin, ya, dipasangkan dengan maujud dan maksud. Kan begitu kan? Ya kan? Kan kurang pas dia. Kalau bakin wazannya fa'il. Ini yang sedikit mohon maaf dari sisi bahasa kita uraikan. Kalau bakin itu kan fa'il wazannya. Kalau maujud wazannya maf'ul. Ya kan? Maksud wazannya maf'ul. Siogianya diselaraskan masing-masing wazan tadi itu terkait sifat Allah Ta'ala. Sama-sama wazan maf'ul. Dan kalau bisa dibuat sama akhir hurufnya sama semuanya supaya dia seragam dan selanggam dia. Jadi kalau di sebagian masyarakat, sebagian amalan di masyarakat, seperti kami juga terapan amaliyah kami, kalau mau tahlil selepas setiap selesai zikir subuh di masjid kami biasa kami tahlil tiap kali selepas zikir maghrib dan subuh sebelum doa berjemaah kami tahlilan. Sebelum tahlil biasa juga tadi afdhulu zikri begitu sebutannya. Nah, tinggal lagi kami bersama jemaah dan ini juga berlaku di tempat-tempat lain yang mengamalkan seperti ini. Kami tidak menyebut hayun baqi karena kekurang selarasan antara sifat Allah baqin, maujud dan maksud. Kan kurang pas dia. Ya kan? Kemudian tadi sebutan juga enggak pas tadi keterangan kita. Nanti kita ulangi lagi ke penjelasannya. Supaya dia selaras, seragam dan selanggam, ya. Yang kami amalkan itu sebagaimana amalan ini berlaku di tempat-tempat lainnya. Cuma mungkin di kita kurang akrab di Medan sekitarnya atau juga mungkin Sumut mungkin. Nah, apa yang kami buat? Misalkan nih, afdhulu dzikri la ilaha illallah hayyun maujud. Dal kan? La ilaha illallah hayyun ma'bud. Yang ketiga, la ilaha illallah hayyun maqsud. Jadi pas dia selaras dan seragam semuanya. Jadi sifat-sifat Allah di situ satu pola kata, wazannya maf'ul supaya seragam dan selaras selanggam dia. Sama-sama bina maf'ul dan sama-sama diakhiri huruf dal supaya dapat dia keselarasan dan kesamaannya. Maujud, ma'bud dan terakhir maqsud. Supaya pas dia. Begitu biasanya amalan kami. Jadi kalau yang ditahlil kita ya agak kurang pas. Kenapa? Tadi pertama pola katanya kurang pas, ya kan? Bak, ada yang nyebut gitu, ada yang baki, ada yang begitu. Yang keduanya maujud, kan enggak pas dia.
nggak selaras dia kan, nggak seragam kan. Maunya sama-sama maf'ul, maf'ul, maujud, maksud, ma'bud, kan gitu. Baru cocok kan gitu, ya kan? Nah, itu pertama. Jadi pola katanya kurang pas. Kalau bakin disebutkan bersamaan dengan maujud dan maksud. Nah, kemudian yang tadi kita jelaskan di awal, ya kan, nggak cocok sepertinya bakin mendahului maujud. Siogianya maujud dulu. Kalau emang mau disebut bakin nggak apa-apa silahkan, oke saja. Walaupun tadi pola katanya nggak sama, nggak seragam, ya kan? Satu wazan fa'il, satu wazan maf'ul, kurang seragam. Tapi kalau mau dibuat oke, tapi dibuat jangan di awal maunya, supaya ikut urutan penjelasan sifat 20 wujud dulu disebut di awal, baru bakin berikutnya. Kalau gitu masih mending. Oke? Sebab apa? Sebab bako itu adalah perpanjang keterangan dari sifat wujud. Nah itu. Sebab pengertian bako tadi apa? Adanya tanpa akhir. Masa pula ini tadi urutannya? Masa pula la ilaha illallah maha hidup lagi maha ada tanpa akhir, lagi maha ada tanpa akhir. La ilaha illallah maha hidup lagi maha ada. Ya. Luculah, balik lagi ke pangkal, ya kan? Seharusnya wujud dulu baru sifat-sifat yang lain. Mau bako misalkan, mau kodim misalkan, ya kan? Hayyun qadim misalkan. Kalau mau dibuat sifat 20, itulah jadinya. Ustaz Amar, la ilaha illallah hayyun maujud, la ilaha illallah hayyun qadim, la ilaha illallah hayyun baqi. Makin banyak bid'ahnya. Makin banyak bid'ahnya kalau dibuat gitu. Ya kan? Bid'ah kuadrat dia, kata Wahabi. Udah bid'ah yang biasa tambah lagi yang aneh lagi, mungkin bid'ah lagi. Nah. Oke, itu sedikit ya tanggapan kita atau saya pribadi tentang amalan tahlil kita. Kurang pas itu, ya, urutannya kurang pas, ya. Hayyun baqi, hayyun maujud, dan hayyun maksud. Nah, mau kalau lebih pas dia sebutannya hayyun maujud, hayyun ma'bud, supaya selaras dia. Apa arti ma'bud? Yang disembah. Jadi cocok dia. Afdhalu dzikri la ilaha illallah hayyun maujud, maha hidup lagi maha ada. La ilaha illallah hayyun ma'bud, maha hidup lagi maha disembah. La ilaha illallah hayyun maksud, maha hidup lagi maha dituju, diharap oleh semua makhluk ciptaannya. Kan cocok dia, maha ada, maha disembah, dan maha dituju oleh semua maksud-maksud hamba-hambanya ciptaannya. Oke, itu sedikit ya. Jadi uraian kajian tauhid kita, ya, wujud, qidam, baqa, ya, itu sebutan sifatnya. Kalau sebutannya ke Tuhan langsung jadi gini, Allah punya sifat wujud, Allah punya sifat qidam, qidamun, itu dia. Allah punya sifat baqa. Tapi kalau sebutannya langsung kepada Allah sendiri sebagai sifatnya, Allah maujud, itu sebutnya. Jangan Allah wujud, salah. Allah maujud. Kemudian Allah qadim. Nah, yang ketiga Allah baqin. Nah, itu gitu nyebutnya. Sebutan sifatnya wujud, qidam, dan baqa, tapi sebutan kepada Allahnya maujud, qadim, dan baqin. Paham nih kira-kira? Sebutan katanya. Allah punya sifat namanya mukhalafah lil hawadith. Allah punya sifat mukhalafah lil hawadith, tapi Allah sendiri disebut Allah mukhalifun lil hawadith. Allah punya sifat qiyam binafsihi, qiyamuhu binafsi, al-qiyam bin nafsi. Allah sendiri sifat sebutan kepada Allah langsung Allah qaimun binafsi. Allah punya sifat wahdaniyah. Allah sendiri disebut bersifat wahidun. Allah wahidun. Jangan Allah wahdaniyah, nggak pas sebutan Arabnya. Allah punya sifat kudrat. Allah yang disebut Allah qadir. Allah punya sifat iradat. Allah disebut Allah murid.
Allah punya sifat hayat, Allah disebut Allah hayyun. Paham kira-kira bandingannya? Bandingan antara wujud dengan maujud, qidam dengan qadim, baqa dengan baqin. Oke, paham kira-kira? Nah, jadi kita sudah bahas ya tentang keberadaan Allah, bahwa pasti Allah itu ada, nyata Allah itu ada. Itu maksud Allah wajib bersifat ada. Nah, kemudian pasti dan nyata Allah juga qidam, bersifat qidam, pasti dan nyata. Ya, Allah bersifat qidam. Ya. Nah, kalau wujud, ya, karena ini ngulang kaji kita nih, karena udah 4 bulan pula tak tersambung kajinya. Allah pasti bersifat wujud, ya, karena bukti dan dasar dan bukti akan wujud dan keberadaan Allah itu nyata sekali. Nah, ya kan begitu. Itu yang kita sampaikan berulang-ulang kali, ya. Pembuktian akan adanya Allah Ta'ala, pembuktian terhadap adanya Allah Ta'ala, pembuktian atas sifat wujud Allah Ta'ala, ya. Apa itu? Adanya tanda-tanda keberadaan Allah, itu dia. Apa bukti adanya Allah? Adanya tanda-tandanya. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda adanya Allah? Yang dimaksud dengan adanya tanda-tanda Allah Ta'ala adalah ciptaannya, makhluk ciptaannya. Jadi cukup sederhana membuktikan pasti Allah itu ada, yaitu dengan meyakini bahwa semua ciptaan yang ada ini adalah Dia, Allah Ta'ala, sebagai sang penciptanya. Sebab tidak mungkin semua yang ada ini, ya, yang sebelumnya tidak ada, itu bisa ada sendiri tanpa ada yang menjadikan dan menciptakannya. Mustahil. Ya? Sehingga semua yang ada ini kesimpulannya bukti yang nyata bahwa ada yang menjadikannya. Berarti adanya alam ciptaan ini dan apa yang berlaku di dalamnya, manusia, hewan, tumbuhan, yang zahir, ya, yang tampak, yang batin, yang gaib, semua itu adalah bukti adanya sang pencipta, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu, ya? Nah, itu pembuktiannya. Oke. Kemudian kita juga tadi meyakini Allah bersifat qidam, Allah qadim, qidam, adanya tanpa awal dan tanpa permulaan. Maksudnya adanya Allah itu tidak didahului ketiadaan sebelumnya. Maha ada Dia, ada tanpa awal dan permulaan, ya. Tak ada kata sejak kepada Allah untuk adanya. Tidak ada sebutan kata sejak bagi adanya Allah Ta'ala, ya. Enggak berlaku kata sejak. Sejak kapan Allah ada? Enggak ada. Jawabannya qidam, ada tanpa awal dan tanpa permulaan. Ada dengan tidak didahului ketiadaan sebelumnya. Itulah qidam. Oke? Kemudian kira-kira nih, ya, sebetulnya yang saya akan sampaikan ini pembuktian, ya, dasar, bukti, dalil, ya, terhadap adanya Allah dan kekidaman dirinya serta sifat-sifat berikutnya yang lain. Sebenarnya ulasannya di kajian berikutnya ini, halaman-halaman berikutnya. Tapi ini sekilas saya sampaikan. Nanti kalau ditunggukan sampai ke halamannya, ini sampai 2027 mungkin. Bisa kan ganti presiden lagi nanti ini, belum juga sampai. Jadi ini sekilas saja, sekilas disampaikan begitu. Kira-kira lah, kalau tadi dasar bukti adanya Allah itu adalah pernyataan adanya alam ciptaan, ya, yang menjadi tanda adanya Allah Ta'ala. Kalau bukti dari sifat qidam bagi Allah Ta'ala, kira-kira bagaimana dasar pembuktiannya? Apa bukti Tuhan itu bersifat qidam? Apa dasar bukti dalil Tuhan itu bersifat qidam? Kalau bersifat wujud tadi sudah kita katakan. Apa buktinya? Adanya alam ini memastikan Tuhan itu ada. Kan begitu? Kalau dalil, dasar, bukti
bahwa Tuhan itu bersifat qidam. Kira-kira apalah dasar ya bukti dan dalilnya? Apa jawabannya dari ulama kita? Begini kata ulama kita. Dasar bukti pastinya Allah Ta'ala itu bersifat qidam, ya ada tanpa awal permulaan, kata ulama adalah bahwa sebab kalau dia tidak bersifat qidam, ini pembuktian gitu, pembuktian kebalikan. Jika saja Tuhan tidak bersifat qidam, apalah kira-kira pengertian jika saja Tuhan tidak bersifat qidam? Apa maksudnya itu? Jika saja Tuhan ada awalnya dan ada permulaannya, berlakulah kata sejak kepada Tuhan. Itu artinya itu. Kalau Tuhan tidak qidam, berarti pengertiannya berlakulah awal mula adanya Tuhan. Sebelumnya Tuhan gak ada, kemudian jadi itulah pengertiannya. Itulah maksud dari Tuhan tidak qidam. Paham kira-kira? Jemaah sekalian saya muliakan, paham kira-kira maksud? Jika saja Tuhan tidak qidam, paham pengertian? Paham maksudnya? Di balik ungkapan itu paham gak kita maknanya? Jika saja Tuhan tidak qidam, paham gak kita? Apa tadi maksud di balik kalimat itu? Jika saja Tuhan tidak qidam, artinya jika saja Tuhan ada awal dan permulaannya, artinya sebelumnya Tuhan gak ada, kemudian jadi ada. Jika saja begitu, berarti terjadilah kerancuan dan kemustahilan. Apa yang akan terjadi? Kemustahilan apa yang akan berlaku? Terjadinya kemustahilan berupa, apa kata ulama? Daur dan tasalsul. Pernah mendengar istilah daur dan tasalsul? Daur dan tasalsul. Daur itu seperti siklus. A menjadikan B, B menjadikan A. Bisa kira-kira A yang menjadikan B, tapi yang menjadikan B A. Itu kalau langsung. Kalau pakai perantara, A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan A. Kira-kira bisa begitu? Mungkin seperti itu kira-kira. Itu namanya daur, itu contoh daur, siklus. Yang menjadikan pada akhirnya dijadikan juga sama yang dijadikannya. Mungkin kira-kira gitu. A anak si B, B anak si C, C anak si A. Mungkin kira-kira. Itulah daur. Itu daur namanya. Itu yang akan terjadi, itu yang akan berlaku kalau Tuhan itu tidak qidam. Apa tadi tidak qidam? Ada awal dan ada permulaannya. Sesuatu yang ada awal dan permulaannya, pasti ada yang sebelumnya menjadi penyebab dia ada. Paham kan? Kenapa? Karena rasionalnya sesuatu yang ada awal dan ada permulaannya tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Itu rasionya. Bisa kira-kira diikuti keterangan ini? Saya ulangi, ini rasionalnya nih. Ya, sesuai dengan logikanya. Nih logikanya sesuatu yang ada awal dan ada permulaannya, yaitu sesuatu yang sebelumnya nggak ada kemudian ada, itu tidak bisa ada dengan sendirinya, mustahil itu. Semua orang yang berakal sehat pasti menolak keterangan itu. Sesuatu yang ada awalnya dia ada dengan sendirinya, mustahil, nggak bisa itu, nggak bisa ada itu. Kalau dia sebelumnya nggak ada kemudian tiba-tiba bisa ada dengan sendirinya tanpa faktor X sebagai penyebab dia ada, itu mustahil. Tidak ada akal sehat yang bisa nerima itu. Itu. Paham kira-kira itu? Itu kaidahnya. Kalaulah Tuhan ada awalnya dan ada permulaannya, artinya Tuhan sempat tidak ada sebelumnya, maka harus ada faktor X sebelum Tuhan yang menjadi penyebab Tuhan itu ada. Paham? Pertanyaannya, siapa pula sebelum faktor X yang menyebabkan faktor X itu ada? Begitu seterusnya. Begitu seterusnya terus ke belakang. Mata rantai yang gak putus-putus. Ada dua kemungkinannya. Berbatas jumlahnya atau tak terbatas jumlahnya. Kalau terbatas jumlah yang saling menjadikan satu yang lain ini, disebut dia daur kalau terbatas. Kalau tidak terbatas disebut dia tasalsul namanya. Dua-duanya akan ditolak dengan rasional, logika dan akal sehat. Mustahil.
keberadaan daur dan tasalsul adalah kemustahilan. Itulah yang akan terjadi. Daur dan tasalsul itulah yang akan terjadi kalau Tuhan tidak bersifat qidam. Nah, oleh karena itu maka realitanya Tuhan pasti bersifat qidam. Kalau dia tidak qidam, maka akan berlaku daur dan tasalsul. Ya? Mustahil. Ya? Mustahil keberadaan daur dan tasalsul. Oleh karena itu mustahil, tidak mungkin, tidak bisa ada, maka kesimpulannya pastilah Tuhan bersifat qidam, ada tanpa awal dan tanpa permulaan, adanya tidak didahului tiada. Sebab kalau Tuhan ada awalnya dan ada permulaannya, sebelumnya enggak ada, kemudian jadi ada, harus ada faktor X yang menyebabkan Tuhan ada. Pertanyaannya, siapa pula sebelum faktor X yang menyebabkan faktor X itu ada? Muncul pertanyaan lagi, siapa pula yang menjadikan Tuhan sebelumnya? Oh, enggak ada. Faktor X inilah yang dia ada tanpa, kalau begitu berarti Tuhan yang tadi palsu, ini Tuhan sebetulnya, faktor X Tuhan sebetulnya, yang tadi palsu Tuhannya. Kayak gitu berarti, paham kira-kira? Bisa diikuti keterangannya, oke? Tapi nggak bisa begitu juga, mesti ada faktor sebelumnya, perlu faktor X. Kenapa faktor X bisa ada sehingga mengadakan Tuhan tadi itu? Begitulah selanjutnya. Tinggal dua kemungkinan, apakah jumlah ya Tuhan yang saling jadi menjadikan satu dengan lain, apakah jumlah mereka terbatas, cuma 2, 3, 4, 5, 6, berbatas lah, atau tak berbatas sampai terus ke belakang gak ada batasnya. Dua-dua tidak dapat diterima dengan akal sehat. Untuk jumlah yang terbatas, Tuhan yang saling jadi menjadikan satu dengan yang lain, berbatas, apakah 2, 3, 4 dan sebagainya, ada batasnya, mau 1000 ada batasnya. Itulah disebut dengan daur namanya. Daur namanya. Pada akhirnya yang menjadikan juga dijadikan oleh yang dijadikannya. Nah, atau tanpa batas terus mundur ke belakang tanpa ada akhirnya, namanya tasalsul. Itu juga mustahil. Kenapa? Karena semuanya bersandar kepada yang tidak pasti adanya, semua bergantung kepada yang sebelumnya, sehingga dianggap tak ada semua ini hakikatnya. Kenapa? Karena semuanya bersandar kepada yang tidak pasti adanya, mustahil semuanya. Begitu ulama membangun bukti ya yang nyata sesuai logika dan rasional akan sifat qidam bagi Tuhan. Insya Allah yang pernah mungkin dengar, baca dan mengaji bisa paham. Yang mungkin baru malam ini pening betul memang. Saya rasa. Oke, itu keterangan ulama. Ya, ketika menjelaskan, menguraikan bukti, dasar bukti dan dalil kekidaman Tuhan, sifat qidam bagi Tuhan. Oke. Yang ketiga baqo. Apa tadi baqo? Kekal abadi. Itu terjemahan kita, terjemahan umum. Tapi kalau ke terjemahan kajian tauhidnya, ada tanpa akhir dan kesudahan. Adanya tidak akan diakhiri ketiadaan. Itu arti baqo. Tuhan bersifat baqo. Apa buktinya? Kata ulama. Penjelasan ulama tentang bukti dasar pastinya Tuhan bersifat baqo begini ulama. Jika saja Tuhan tidak bersifat baqo, sebaliknya macam tadi, seperti keterangan qidam tadi. Apa arti anggapan jika Tuhan tidak bersifat baqo? Artinya apa maksudnya? Artinya Tuhan bisa berakhir adanya. Berakhir keberadaan Tuhan. Selesai Tuhan, berakhir keberadaan. Jika saja Tuhan bisa berakhir, berarti keberadaan Tuhan, wujud Tuhan tidak lagi pasti, berubah menjadi jaiz, jadi jaizul wujud, bisa ada, bisa tiada. Dengan bukti ternyata dia akhirnya tiada, berarti keberadaan Tuhan tidak lagi pasti dan mesti, melainkan bisa ada, bisa tiada. Jadi jaizul wujud. Sementara Tuhan itu diimani, diyakini wajibul wujud. Jangan lupa itu.
Ya, sifat wujud yang pertama itu Tuhan wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa itu. Artinya apa? Tuhan pasti ada, pasti qidam, pasti baqa. Nah, apa arti pasti ada? Tidak pernah tidak ada, akan ada seterusnya. Kalau Tuhan dianggap tidak baqa, berarti apa? Berarti tidak lagi pasti adanya. Dia bisa tiada suatu saat nanti. Kalau Tuhan tidak bersifat baqa, dengan pengertian bisa berakhir adanya, bisa berlaku kepada Tuhan ketiadaan, maka ini bertentangan dengan sifat sebelumnya bahwa Tuhan itu wajibul wujud, pasti adanya. Nah, itu. Begitu ulama membuktikannya. Bertentangan dengan sifat sebelum yang sudah kita kukuhkan. Apa itu? Pasti ada dan pasti ada tanpa awal dan permulaan. Jadi begini, dikarenakan Tuhan itu pasti adanya dan pasti tanpa awal permulaannya, maka Tuhan juga pasti tanpa akhir keberadaannya. Nah, kalau dia bisa berakhir keberadaannya, maka gagallah dua sifat sebelumnya. Apa itu? Wujud dan qidam, batal dengan sendirinya. Kenapa? Gara-gara tidak bakok Tuhannya. Kalau Tuhan tidak bakok, maka Tuhan tidak qidam dan tidak wujud juga pada akhirnya. Sementara yang sudah kita buktikan pasti dia wujud dan pasti bersifat qidam, maka dengan juga dia pasti bersifat baqa. Begitulah ulama membuktikan kepastian sifat baqa bagi Allah Ta'ala. Bisa kira-kira diikuti nih keterangannya? Singkat ini, keterangan singkat tentang pembuktian dasar dalil pembuktian sifat wujud, qidam dan baqa bagi Allah Ta'ala. Walaupun keterangan itu khusus ada di lembaran-lembaran berikutnya, tapi masih panjang. Tadi saya katakan, nah, ada belasan lembaran lagi untuk sampai ke keterangan tadi. Karena kita akan uraikan dulu satu-satu sifat yang 20 ini, berikut sifat-sifat mustahil, sifat jaiz, baru kita masuk tadi kepada pembuktian sifat. Nah, cuma kan lama kali, jauh kali, ya kan? Setelah udah ganti presiden lagi nanti, ya. Setelah meninggal pula presidennya memang, karena bukan kita, presiden yang meninggal. Jadi kita sampaikan sedikit ya di awal di sini, ya. Begitu keterangan singkat tentang pembuktian, ya, dasar dan pembuktian dari sifat-sifat Allah tersebut, wujud, qidam dan baqa. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk kembali ke sifat mukhalafah lil hawadits. Mukhalafatuhu lil hawadits, ya. Yang punya buku silakan lihat atau PDF-nya mungkin sama nih yang PDF-nya karena yang saya bukukan ini dari PDF juga. Qauluhu wa mukhalafatuhu ta'alil hawadits. Ma'nahu nafyun. Nafyul mithli lahu ta'ala fi dzat was sifat wal af'al. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maksud matannya bunyinya dan sifat berikut yang keempat, Allah itu mukhalafah lil hawadits, dia berbeda terhadap sekalian baharu. Apa itu baharu? Apa saja yang ada selain Allah Ta'ala, semuanya baharu, ya. Semua baharu, apapun yang ada selain Allah semua disebut baharu. Hadis, hawadis jamaknya. Apa maksud mukhalafah lil hawadits? Nafyu al-mithli, peniadaan keserupaan, kesamaan, kemiripan. Meniadakan keserupaan, kemiripan terhadap Allah Ta'ala. Apa saja? Dinafikan, ditiadakan keserupaan terhadap Allah dari semua apapun unsur yang ada, ya, baik itu zatnya, zat Allah Ta'ala, juga sifat-sifat Allah Ta'ala dan af'al perbuatannya. Jadi menafikan, meniadakan, ya, keserupaan, kemiripan, ya, kesamaan, apapun yang ada di alam wujud ini, dinafikan keserupaan semua itu terhadap Allah Ta'ala, baik itu zatnya, sifat-sifatnya dan juga af'al perbuatannya. Jadi nggak ada yang sama dengan Allah Ta'ala, ya. Tidak ada satu pun di alam wujud ini, apapun jenisnya, ya, mau jenis malaikat, jenis jin, jenis manusia, jenis apalah, apa aja yang ada lah, jenis langit, jenis bumi, jenis alam gaib, jenis surga, apa saja yang ada,
Nah, dinafikan ya semua itu ya kesamaan terhadap Allah dari semua yang ada ini, baik itu zat Allah, sifat-sifatnya dan juga perbuatannya. Jadi Allah ya cuma Allah, dia sendiri, wahdaniyah dengan dirinya, dengan sifat-sifatnya, dengan afalnya, nggak ada yang menyerupainya, nggak ada yang menyamainya, nggak ada. Kenapa? Karena dia bersifat mukhalafah lil hawadits. Begitu kata ulama kita. Ditegaskan di sini disebut firman Allah Taala menegaskan itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Sedikit tambahan. Ya. Ini sifat yang paling sebenarnya semuanya pentingnya. Mana ada nggak penting? Semuanya penting. Cuma perhatian kita kepada mukhalafah ini penting sekali. Sebab kesesatan apapun terhadap terkait ketuhanan semua bermula dari mukhalafahin. Baik di luar Islam ataupun intern umat Islam sendiri. Kesesatan muncul terjadi dari pahaman yang baik tentang makna mukhalafah lil hawadits. Kristen menduakan Tuhan dan menigakan Tuhan misalkan. Menganggap manusia jadi Tuhan. Gara-gara apa itu? Gara-gara nggak paham mukhalafah lil hawadits. Semua apapun ajaran ya yang menjelaskan tentang ketuhanan semuanya gagal dalam membangun keyakinan yang benar tentang Tuhan. Kenapa? Semuanya gagal paham tentang mukhalafah lil hawadits. Sehingga manusia dituhankan, kemudian alam dituhankan, matahari, apalagi api, ya kan? Matahari oleh agama Shinto, ya kan? Kemudian matahari, api oleh agama Majusi, Zoroaster, di di Persia dulu. Kemudian ada yang menuhankan ragam macam binatang seperti di India, lembu, monyet, gajah. Udah dengan ragam macam bentuknya, tikus dituhankan. Dianggap Tuhan dapat menjelma pada ciptaan-ciptaan tadi. Ini semua karena tidak paham tentang sifat mukhalafah lil hawadits, menyembah, menuhankan manusia, menuhankan malaikat. Malaikat adalah putri-putri atau putra Tuhan. Ini semua nggak paham tentang mukhalafah lil hawadits. Jadi kesesatan beragama itu munculnya dari dasar tidak mengerti sifat mukhalafah lil hawadits. Begitulah kesesatan beragama di luar Islam, bahkan berpaham agama di dalam Islam pun kena gagal paham tentang ini. Mana contohnya? Wahabi Salafi. Wahabi Salafi salah beragama, salah membangun akidah dan keimanan tentang Tuhan. Kenapa? Gagal paham tentang mukhalafah lil hawadits. Dianggapnya Tuhan seperti makhluk ciptaannya, sehingga jatuh kepada kesesatan paham tajsim dan tasbih. Itulah Wahabi. Jadi sesatnya Wahabi dikarenakan gak paham mukhalafah lil hawadits. Berlaku pada Tuhan apa yang berlaku pada makhluk. Apa itu? Arah, sisi, apa lagi? Tempat. Udah? Kemudian Tuhan dianggap beranggotakan bahagian pada dirinya. Ada bahagian disebut dengan wajah, ada bagian disebut dengan kaki, betis, tangan, jari, lengkap semuanya. Nah itu. Gara-gara apa itu? Enggak paham mukhalafah lil hawadits. Sehingga jatuh dalam kesesatan, memahami Tuhan, berfisik, sehingga sama dengan makhluk ciptaannya. Begitu. Ada arah, sisi, ya, yang berlaku sama Tuhan. Tuhan terjebak dalam ciptaannya sendiri, ruang dan waktu, di langit, di atas langit, ars, macam mana ungkapannya. Udah? Beragam macam ucapannya. Kadang di langit, kadang di atasnya. Kadang di atas ars lagi. Nanti ditanya di atas langit, di atas ars yang mana yang betul ini kira-kira? Nggak tahu juga dia. Udah? Yang mana betul? Ya kan? Karena langit bukan ars. Ya kita jujurlah. Ya kan? Jujur maunya. Kalau memang ingin betul-betul menyatakan keyakinan dan akidah, jujur.
Ya kan? Di langit atau di ars? Karena ars bukan langit, langit ars. Yang mana sebetulnya? Di langitnya apa di atas langitnya? Nah, ini kira-kira yang mana nih? Kalaupun di langit keberapa? Pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, yang mana langitnya? Dan bagaimana Tuhan kalau di langit sebelum langit ada? Dan bagaimana Tuhan setelah langit hancur lebur ketika kiamat? Kalau di langit juga, misalkan. Nah, ini. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh Wahabi dimanapun adanya. Sehingga karena tadi tidak paham dengan maksud mukhalaf oleh hadis, terjebak kepada paham tajsim dan tasbih. Nah, jadi ini kenapa penting kita untuk betul-betul bisa paham maksud mukhalafah lil hawadis. Oke, sampai sini dulu lah. Tadi Ustaz Amar nggak nyebut pula tadi. Saya pun kesuruhan, udah lewat rupanya. Biasa 40 menit aja. Ini tinggal 12 menit ini, menjelang jam 10. Silahkanlah, ada yang mungkin nanggapi, nambahkan, atau menanyakan silakan. Tafadhol, serahkan kepada majelis. Saya kembalikan kepada Ustaz Amar kita. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita pada malam hari ini yang telah memberikan syarahan kajian tentang tauhid, tentang sifat-sifat yang sangat luar biasa, menambah ilmu pengetahuan untuk kita tentunya. Mudah-mudahan dengan semakin giat atau semakin sungguh-sungguh kita mempelajari tauhid yang masih 2 sifat sudah memeningkan kepala kita, insyaallah semakin dekat kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab, insyaallah untuk Sabtu malam Ahad yang akan datang pada tanggal 9 Mei 2025 kita akan melanjutkan kajian dan menghadirkan Tuan Guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Jahari LCMA. Mari sama-sama tetap kita berhadir di majelis kita ini. Kita besarkan pengajian Al-Ittihad ini sebagai benteng ahli sunnah wal jamaah yang telah lama didirikan oleh tuan-tuan guru kita. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin pertanyaan yang pertama dari via WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mewakili teman saya yang ingin bertanya. Sering pendakwah mengatakan Allah itu enggak butuh sama kita. Kitalah yang butuh pada Allah. Bagaimana memahami pernyataan semacam ini Ustaz? Seolah-olah ciptaan Allah itu yang termasuk salah satu di antaranya manusia tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bukankah mengadakan sesuatu yang tidak dia butuhkan adalah sebuah kekurangan, sementara mustahil Allah punya sifat kekurangan? Mohon penjelasannya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih, bagus pertanyaannya. Ya, bagaimana Allah menciptakan ya makhluknya, semuanya, ya, manusia, jin, ya, malaikat-malaikat, kemudian yang lain-lain, ya, yang kita menyebutnya makhluk-makhluk yang tidak berakal, ya, benda-benda mati. Ini kira-kira gimana? Apakah Allah ciptakan itu sia-sia tanpa makna? Kemudian kalau dia ciptakan, kenapa diciptakannya? Sementara dikatakan dia tidak butuh, kan begitu? Nah, oke. Bandingannya, ini tadi sifat yang sama kita yakini, ya, sebagaimana Allah menegaskan itu tentang dirinya, dan akal pun, ya, selaras dengan itu menegaskannya juga. Apa itu tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un, itu Tuhan menyampaikan tentang dirinya, bahwa dia tidak sama dengan apapun. Walam yakullahu kufuwan ahadun. Ya dia, ya cuma dia, nggak ada yang lain seperti dia. Wa ilahukum ilahun wahidun. Nah itu tegas sekali Allah mengatakan dia, ya cuma dia, nggak ada yang seperti dia. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, walaisa kamitslihi syai'un. Oke, itu dia. Jadi emang nggak sama. Kita ketika berbuat sesuatu pasti ada tujuan dan maksudnya, kan begitu? Kenapa kita begitu? Kenapa kita punya maksud dan tujuan ketika berbuat sesuatu, ya kan? Misalkan beginilah, kenapa kita datang kemari? Perbuatan kita, semua perbuatan kita tuh ada tujuan dan maksudnya. Allah enggak seperti itu.
Nah, itu nanti keterangan tentang mukhalafil hawadis nanti. Keterangan lanjutan, penjabaran tentang mukhalafil hawadis atau tepatnya tentang sifat mustahil bagi Allah, mumatsalah lil hawadis, sifat lawannya, lawan sifat mukhalafah, mumatsalah. Nanti keterangan lanjutan dari bahwasanya mustahil Allah bersifat sama dengan makhluknya. Nanti keterangannya apa? Allah itu tidak seperti manusia yang dalam perbuatannya ada tujuan dan maksud. Allah enggak begitu. Kenapa Allah enggak begitu? Kenapa kita begitu? Kenapa kita dalam setiap perbuatan dan tindakannya ada tujuan dan maksud? Allah enggak begitu, kata ulama. Kenapa? Karena tadi laisa kamitslihi syai'un. Kenapa kita dalam setiap tindakan perbuatan kita ada tujuan dan maksud? Allah dalam perbuatannya, di mana di antara perbuatannya adalah dia menciptakan ciptaannya, termasuk kita manusia tadi yang ditanyakan tadi, menciptakan manusia, menciptakan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Itu Allah menciptakan itu tanpa ada tujuan dan maksud, tanpa ada ghoyah istilahnya. Sementara berbeda dengan kita dalam semua sikap, tindakan, perbuatan kita pasti ada tujuan dan maksud. Kenapa kira-kira kok begitu? Jawabannya kalau ayat tadi, tadi ayatnya laisa kamitslihi syai'un, Tuhan enggak sama dengan kita. Oke, itunya oke. Tapi kira-kira apa ulasannya? Kira-kira kenapa Tuhan begitu? Lalu kenapa kita seperti ini? Berarti ngapain Tuhan ciptakan kita? Tadi dikatakan dia tidak ada dia tidak butuh kepada kita, enggak ngambil kepentingan apapun dari kita. Bahkan saya tambahkan, Tuhan tidak punya tujuan maksud tertentu dari menjadikan kita. Kenapa? Kalau dia punya tujuan dan maksud, berarti dia sama dengan kita, punya tujuan dan maksud dari tindakan-tindakan perbuatannya. Sementara Tuhan mengatakan dirinya, laisa kamitslihi syai'. Lalu apa uraian rasionalnya? Apa uraian rasional logikanya? Bahwa Tuhan dalam tindakannya tidak punya tujuan maksud, sementara kita selalu dibarengi dengan tujuan dan maksud. Apa jawaban ulama? Kita dalam setiap tindakan, perbuatan, sikap kita, ada tujuan maksud dikarenakan ketidakberdayaan kita, dikarenakan kekurangan kita, dikarenakan apalagi kelemahan kita. Sehingga kita butuh sarana-sarana dalam tindakan untuk mendapatkan tujuan. Andai kata Bapak Ibu bisa paham apa yang mau didapati di majelis ini tanpa datang kemari, ngapain datang kemari? Ngapain datang kemari? Ngapain datang kemari? Karena ada tujuan dan maksud. Keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita menyebabkan kita harus mengambil langkah-langkah dan sikap dengan tujuan dan maksudnya. Tuhan enggak begitu dalam tindakannya. Kenapa? Tuhan enggak butuh sarana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu Tuhan bisa mewujudkan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Itu bedanya tindakan kita dengan tindakan Tuhan. Itu bedanya perbuatan kita dengan perbuatan Tuhan. Perbuatan kita akan selalu ditujukan dengan maksud tertentu. Kenapa? Karena ketidakberdayaan kita. Karena itu harus kita ambil langkah-langkah untuk mendapatkan tujuan maksud. Tuhan gak seperti kita. Jadi itu kenapa kata ulama, Tuhan nurunkan air dari langit supaya menumbuhkan bumi-bumi ini. Rupanya Tuhan gak bisa menumbuhkan tanpa air. Mana kira-kira? Apakah Tuhan gak mampu dengan kudrohnya yang sempurna menumbuhkan semua ini tanpa air? Jadi kalau gitu Tuhan turunkan air untuk apa? Maksud tujuannya, nggak ada tujuan apapun. Paham? Paham kira-kira? Kalau ada tujuannya berarti apa? Tuhan butuh kepada sarana air untuk mewujudkan tumbuh-tumbuhan. Paham nih kira-kira? Bisa kira-kira diikuti keterangannya? Tuhan dalam perbuatannya tidak ada tujuan dan maksud tertentu. Kalau begitu, kalau Tuhan punya tujuan berarti apa? Dia lemah, tak berdaya, terpaksa dengan tujuan itu dilakukannya langkah-langkah tersebut. Tuhan gak seperti itu. Dia bisa wujudkan tanpa ada langkah-langkah yang seperti kita lakukan. Macam tadilah. Apa rupanya Tuhan mesti dengan air menghidupkan semua ini? Rupanya. Apa mesti sarana air?
Nggak bisa rupanya Tuhan buat tumbuh dengan api rupanya misalkan, kalau dia mau. Sebaliknya dibuatnya misalkan. Dibakarnya pakai air, dihidupkannya pakai api misalkan. Hah? Coba kira-kira. Terserah Tuhan. Udah? Nah, jadi yang ditetapkannya begini, dia berkehendaknya begini. Dia inginnya seperti ini. Ya? Tatanan yang kita sebut dengan sunatullah ini, dia berkehendak seperti itu. Bukan dia butuh dengan semua itu untuk maksud dan tujuan tertentu. Karena dia nggak butuh semua ini untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki. Itu kenapa disampaikan Tuhan nggak butuh dengan pengabdian kita kepadanya. Udah? Nggak butuh dengan pengabdian kita kepadanya. Jadi maksud firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada. Itu bukan Tuhan butuh pengabdian kita. Itu kehendak dia dan ketetapannya. Kujadikan jin dan manusia bersamaan dengan ketetapan pengabdian mereka kepadaku. Itu makna ayat. Itu makna ayat. Udah? Lalu dia tetapkan kita seperti ini. Artinya kita berikhtiar, berusaha dalam menunjukkan pengabdian kepadanya. Udah? Itu kehendak dia, kita seperti ini. Udah? Andai kata mau dibuat kita nggak begini, bisa dia mau. Seperti malaikat Allah Ta'ala. Iya kan? Bagaimana pengabdian malaikat kepadanya dengan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala? Kan beda pengabdiannya. Paham kira-kira? Lihat bentuk pengabdian yang berbeda. Malaikat, macam mana pengabdian malaikat? Pengabdian tidak seperti kita. Pengabdian tanpa ikhtiar. Kalau kita pengabdian dengan ikhtiar. Ya kan? Allah berkehendak dua model ini. Pengabdian tanpa ikhtiar dan dengan ikhtiar. Udah? Tanpa putus pengabdian malaikat kepadanya. Udah? Tanpa reda dan putus. Berbeda dengan kita. Jatuh bangun kita ngabdi sama Tuhan. Tuhan bisa mau apa saja dia kehendaki. Ada. Jadi dalam ketetapannya, dalam perbuatannya, dalam apa namanya? Af'al, perlakuannya, Tuhan tidak butuh maksud, Tuhan tidak punya maksud tujuan tertentu. Kenapa? Karena tanpa semua itu Tuhan bisa wujudkan apa yang dia kehendaki. Itulah pembeda perbuatan Tuhan, keputusan Tuhan, sikap Tuhan, mohon maaf bahasanya, dengan perbuatan dan sikap kita. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu dia. Oke, bisa kira-kira diikuti keterangannya? Nah, jadi sekali lagi kita tegaskan, Tuhan tidak butuh dengan pengabdian kita. Sebab sebelum kita ada, jadi kalau sebelum kita ada, apalagi pengabdian kita, orang kita nggak ada. Sebelum kita ada, dia sudah Tuhan yang sempurna. Jangan anggap dia baru layak jadi Tuhan setelah ada yang menyembahnya. Paham kira-kira? Habis waktu. Nah, jadi gini, jangan anggap Tuhan itu baru layak disebut Tuhan karena dengan adanya kami yang mengabdi kepadanya. Enggak begitu. Sebelum semua ini ada, dia sudah Tuhan yang sempurna. Kalau andai kata dia baru layak jadi Tuhan setelah ada yang menyembahnya, berarti enggak sempurna ketuhanannya. Paham? Paham maksudnya? Dulu dia belum layak jadi Tuhan, belum. Ngapain itu orang enggak ada yang nyembah dia? Setelah ada baru cocok jadi, enggak begitu dia enggak begitu. Sebelum semua ini ada, dia Tuhan yang sempurna. Sehingga ketika kita ada, enggak nambah apapun kesempurnaan dirinya. Paham kira-kira? Paham? Nah, jadi kita enggak ngelengkapi gitu. Keberadaan kita ada dan tidaknya, ada atau tidaknya kita tidak melengkapi dan mengurangi kebesaran dan kesempurnaan dirinya. Titik. Itu dia. Itu kenapa dia enggak butuh dengan apapun yang ada. Jadi untuk apa diciptakan ini? Wallahu a'lam, itu kehendak dia, dengan hikmah dia yang tahu. Paham? Itu jawabannya. Nah, untuk rinciannya lagi nanti. Ya, berikutnya lagi dalam kajian tauhid kita. Ya, tapi tanamkan itu. Dia sudah sempurna sebelum apapun yang ada. Dia sudah nyandang predikat sebagai Tuhan sebelum ada satupun yang menyembahnya sebagai Tuhan. Paham? Jadi jangan anggap ya, ketika ada ciptaannya yang menyembahnya, baru dia layak dengan predikat ketuhanannya. Enggak begitu. Kalau begitu, andai kata begitu, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena kesempurnaannya
bergantung kepada ada ciptaan yang menyembahnya. Dia enggak begitu, dia sempurna dengan dirinya tanpa ada apapun bersama dia. Dia sudah Tuhan sebelum semua ini ada. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita kembali ke Ustaz Ammar. Alhamdulillah, kita ucapkan kembali terima kasih kepada Tuan Guru kita yang telah menjawab pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah yang maha sempurna, tanpa satupun kekurangan daripada sifat-sifat yang baru 3 kita pelajari sampai hari ini, belum sampai 20. Udah memang begitulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang Tuan Guru telah jelaskan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian yang beliau sampaikan dan ilmu-ilmu yang kita dapat betul-betul memperkokoh keimanan kita dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu jua yang telah memisahkan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, dan begitu juga kepada Tuan Guru kita. Insyaallah di hari-hari yang lain kita akan bertemu dan mengaji kembali. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mintakan kepada Tuan Guru kita untuk berdoa untuk mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, sama-sama kita kembali membacakan Al-Quran dan salawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamu taslima ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afafu anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pengajian kita pada malam hari ini dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.